Sebagian orang bertanya, mengapa seluruh epidemi wabah penyakit besar terkait dengan Tiongkok? Apakah wabah ini diramalkan dalam ramalan kuno? Wabah besar disebutkan dalam ramalan kuno Tiongkok dan Barat. Novel coronavirus 2019 terbaru, 2019 nCoV, adalah semacam pneumonia yang bermula di Wuhan, Tiongkok. Virus ini menyebar begitu cepat dan menyebar dari orang ke orang. Pihak berwenang Tiongkok telah memerintahkan menutup kota Wuhan. Namun Tiongkok menghadapi situasi yang semakin parah. Bencana terjadi di seluruh dunia, hampir setiap tahun. Seperti perang, kekeringan, banjir, kebakaran, epidemi, dan lain-lain. Dari semua bencana ini, kehancuran yang disebabkan oleh epidemi bagi kehidupan manusia sungguh tak tertandingi. Epidemi adalah wabah penyakit yang menyebar di seluruh wilayah geografis yang luas. Ramalan terkenal dalam sejarah Tiongkok dan Barat diantaranya Tui Beitu oleh Li Chunfeng dan Yuan Tiangkang pada masa dinasti Tang, Puisi Bunga Plum oleh Xiao Yong pada masa dinasti Song, Ma Jianke oleh Zhu Keliang pada masa periode 3 kerajaan, Puisi Pancake oleh Liu Bowen pada masa dinasti Ming, Kitab Wahyu dalam Alkitab, dan Last Properties oleh Nostradamus dan lain-lain. Ramalan-ramalan ini adalah peringatan bagi umat manusia. Antara keduanya, baik catatan oleh Kean, ramalan Korea, dan ramalan Liu Bowen secara eksplisit mengatakan bahwa wabah besar akan menghancurkan umat manusia. Catatan oleh Kean menggambarkan epidemi sebagai 6 sudut. Tidak ada tanda burung melintasi 1000 gunung. 8 laki-laki, tidak ada jejak manusia di 10.000 jalan. 6 sudut adalah kiasan surga. Karakter Tiongkok untuk surga memiliki 6 sudut. 8 laki-laki mengacu pada karakter api. Api surgawi berarti wabah dalam tulisan-tulisan kuno. Ramalan ini berarti ketika wabah besar menimpa umat manusia, Anda tidak akan melihat seekor burung pun di 1000 gunung dan jalanan akan kosong dari manusia. Ada sebuah puisi dalam masa dinasti Ming yang disebut prasasti Liu Bowen. Ramalan ini meramalkan wabah besar di masa depan. Dari 10.000 orang miskin, 1.000 akan ditinggalkan. Dari 10.000 orang kaya, hanya 2 atau 3 yang akan selamat. Jika manusia tidak bertobat dan mengubah cara jahat mereka, kematian mereka akan segera terjadi. Tanah akan tandus tanpa tanaman dan biji-bijian. Di 4 arah tidak akan ada jejak manusia. Jika Anda bertanya-tanya kapan wabah akan melanda, itu akan datang di bulan lunar ke-9 dan ke-10. Mereka yang melakukan perbuatan baik akan tetap hidup, mereka yang melakukan kejahatan akan binasa. Di dunia, ada orang yang berbuat baik memperingatkan orang-orang akan hal ini. Sungguh memalukan jika mereka mengabaikannya, akan binasa dalam krisis ini. Ramalan ini dengan jelas menyatakan bahwa hanya orang yang melakukan perbuatan baik yang akan terhindar dari malapetaka ini. Selanjutnya, ramalan itu mengatakan, selain itu akan ada 10 adegan yang menyedihkan. Pertama, akan ada kekacauan di masyarakat. Kedua, orang akan mati karena kelaparan. Ketiga, Provinsi Hubei, Hunan, Guangzhou akan dilanda bencana. Keempat, pertempuran akan pecah di provinsi-provinsi. Kelima, orang tidak akan bisa hidup damai. Keenam, wabah akan melanda pada bulan September dan Oktober. Ketujuh, tidak ada makanan untuk dimakan, banyak orang akan mati. Kedelapan, mereka yang selamat tidak akan memiliki pakaian untuk dipakai. Kesembilan, mayat akan terkulai tanpa ada yang mengurusnya. Kesepuluh, tahun babi dan tahun tikus akan sulit bagi semua. Sekarang, virus corona menyebar dengan cepat melalui Wuhan. Setelah ditutup 7 kota lain di Hubei telah mengikuti. Hingga hari ini setidaknya 15 kota di Tiongkok telah ditutup. Hal ini sepertinya memenuhi adegan ketiga dalam ramalan. Provinsi Hubei, Hunan, Guangzhou akan dilanda bencana. Tahun lalu adalah tahun babi dan Tiongkok dilanda epidemi flu babi nasional. Tahun ini adalah tahun tikus dan kita telah melihat wabah pneumonia Wuhan virus corona.
Ini sesuai dengan catatan dalam ramalan ke-10. Tahun babi dan tahun tikus akan sulit bagi semua. Keakuratan ramalan ini sungguh mengerikan. Dalam prasasti batu nisan di pagoda Chinling, Liu Bowon kembali menggambarkan adegan ketika wabah dan bencana menghancurkan umat manusia. Ketika orang tua seseorang meninggal, sulit untuk menguburkan mayat mereka. Tubuh mereka dibawa oleh anak-anak dan cucu-cucu mereka. Semua makhluk hidup akan menderita dalam kesusahan ini, bahkan termasuk cacing dan semut. Kota-kota berkembang terendam di bawah laut. Gedung pencakar langit yang menjulang berubah menjadi puing-puing dan lumpur. Ilmu pengetahuan modern percaya bahwa penyebaran penyakit disebabkan oleh bakteri atau virus. Namun, pengetahuan empiris tidak dapat membuktikan hubungan antara moralitas dan penyakit seseorang. Tetapi melihat kembali sejarah peradaban umat manusia, kita melihat wabah, banjir, gempa bumi, dan bencana alam berskala besar lainnya sangat berpengaruh dalam memicu perubahan besar dalam masyarakat manusia. Seperti naik turunnya banyak dinasti Tiongkok dan kemunduran Kekaisaran Romawi. Banyak musibah yang telah terjadi selama sejarah Tiongkok dan banyak yang terkait dengan perubahan dinasti. Di akhir setiap dinasti menunjukkan pola umum, kelas penguasa korup dan tidak bermoral. Bencana alam dan bencana buatan manusia terus berlanjut, seperti banjir dan gempa bumi, serta pemberontakan oleh orang-orang yang kelaparan terlihat di mana-mana. Masyarakat secara keseluruhan berada dalam kekacauan besar. Pada akhirnya, banyak orang meninggal karena epidemi, banjir, atau peperangan, dan itu menandai akhir dari satu dinasti dan awal dari berikutnya. Transisi antar dinasti di Tiongkok hampir selalu terjadi seperti ini. Pada masa Kekaisaran Romawi, ada 4 epidemi yang terjadi selama penganiayaan terhadap penganut Nasrani. Hal ini diuraikan secara terperinci dalam catatan Life of the Saints. Epidemi pertama yang melanda Kekaisaran Romawi memusnahkan sepertiga dari populasinya. Di ibu kotanya, Konstantinopel, lebih dari setengah penduduknya tewas. Ketika Kekaisaran Romawi melanjutkan penganiayaannya terhadap orang-orang Nasrani, malapetaka terus terjadi satu demi satu. Kekaisaran Romawi yang kuat akhirnya runtuh. Penganut Nasrani di sisi lain tidak hanya selamat namun berkembang dan telah menyebar ke seluruh dunia. Kematian hitam telah memusnahkan setengah populasi Kekaisaran Romawi di bawah tirani Nero. Selama wabah, beberapa orang mencoba semua langkah untuk menghindari infeksi, tetapi mereka gagal dan binasa. Namun beberapa kerabat mereka yang masih hidup yang berbaring terisak-isak di atas tubuh mereka dan ingin mati bersama orang yang mereka cintai tidak ikut terinfeksi. Apakah ini berarti wabah hanya menargetkan orang-orang tertentu? Jika kita melihat bagaimana Partai Komunis Tiongkok selama bertahun-tahun telah menganiaya Falun Gong, Kristen rumahan dan orang-orang di Tibet dan Xinjiang, kejahatan Partai Komunis Tiongkok PKT bahkan lebih mengerikan daripada apa yang Kekaisaran Romawi lakukan pada orang-orang Nasrani. Hari ini kita melihat banyak epidemi dan pandemi berasal dari Tiongkok sebelum menyebar ke seluruh dunia. Beberapa orang mungkin bertanya-tanya, mengapa pandemi paling utama terhubung dengan Tiongkok? Apakah wabah ini diramalkan dalam ramalan? Di permukaan, penyebaran epidemi di Tiongkok terkait dengan kerusakan ekologis besar-besaran Tiongkok, penyalahgunaan narkoba, dan bahkan obat terlarang. Tetapi pada akhirnya, hal itu terkait erat dengan disintegrasi moral yang meluas di masyarakat dan penghancuran iman serta kepercayaan spiritual. Bahkan bencana alam dan bencana ulah manusia yang sering terjadi adalah peringatan bagi manusia dari langit. Baik itu SARS, flu burung, wabah pneumonia Wuhan, atau jenis epidemi dan bencana alam lainnya. Ini semua hanyalah masalah waktu sebelum musibah besar akan menimpa manusia. Ramalan kuno seperti ini telah teruji oleh waktu dan telah berulang kali disahkan sepanjang sejarah. Para nabi zaman kuno hampir selalu adalah seorang yang bijak agung atau kultivator spiritual tingkat tinggi. Mereka meninggalkan ramalan yang akurat seperti yang diatur oleh langit. Ramalan ini berfungsi untuk peringatan penting bagi orang-orang baik, untuk mengingatkan orang-orang bahwa di persimpangan kritis dalam sejarah, dalam hal kejahatan besar ataupun kebaikan, mereka harus memutuskan untuk menentukan pilihan di mana mereka seharusnya memposisikan diri.
Hanya dengan membuat keputusan yang tepat, seseorang akan terhindar dari bencana dan memiliki masa depan yang cerah.